Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, mohon maaf kalau kemarin malam tidak jadi ya. Kebetulan jam 8 lewatan aku ada agenda dan takutnya nanti terlalu malam gitu. Oke, di sini aku bakal bahas soal-soal UTS bias yang terusan dari yang kemarin ya. Ini kalau kemarin kita bahas sampai nomor 2, sekarang kita lanjut ya di nomor 3 gitu. Nah, sekarang kita baca dulu soalnya. Pada suatu survei dirilis secara acak mahasiswa sebanyak N sama dengan 200 ya. Terus mereka kemudian ditanya apakah mendukung atau menolak terhadap salah satu kebijakan baru di kampusnya. Oke, kalau misalkan udah ada tanda-tanda kayak gini ya, ditanya mendukung atau menolak, berarti kan di sini tandanya ada apa? Ada dua kejadian. Di sini ada dua kejadian di mana nantinya kejadian ini adalah mendukung dan menolak. Biasanya ini dapat diinterpretasikan sebagai setuju atau tidak setuju, misalkan setuju atau tidak setuju. Nah, dua kemungkinan ini biasanya kita langsung tahu nih kira-kira sebaran peluang apa yang nantinya itu outputnya adalah, sorry, bukan outputnya, yaitu nanti masukannya adalah si setuju atau tidak setuju. Itu kan peluangnya. Sekarang peluang setuju berapa, terus peluang tidak setuju berapa gitu kan. Nah, jika dia ada dua kemungkinan tersebut, maka kan kita bisa tahu kalau misalkan dia adalah binomial. Jadi hanya terdapat dua kemungkinan yang terjadi. Itu kan berarti binomial. Kita lihat. Misalkan perubahan acak Y adalah jumlah mahasiswa yang menjawab mendukung. Misalkan pula theta adalah peluang bahwa seorang menjawab mendukung. Nah, berarti nanti peluangnya adalah akan mendukung atau tidak, gitu kan? Gitu. Dan Y adalah jumlah mahasiswa yang menjawab mendukung, di mana total semua nanti observasi ini adalah mendukung atau tidak. Nah, berarti itu sudah dapat dipastikan ya teman-teman ya, kalau dia adalah ya, binomial ya. Maka di sini Y-nya itu akan menyebar binomial. Di mana N-nya di sini 200 dan peluang dia mendukung adalah theta. Nah, terus katanya di sini apa? Diketahui bahwa hanya ada 40 orang mahasiswa yang menjawab mendukung. Oke, berarti di sini kita punya informasi bahwa yang mendukungnya itu adalah 40 orang. Gitu ya. Dan jadi aku kasih tanda ya, dia adalah jumlah mahasiswa yang menjawab mendukung. Oke. Sekarang kita lanjut ke A ya. Apabila digunakan sebaran prior bagi theta adalah beta 1,3, tentukan sebaran posterior dan penduga bias bagi theta. Tapi di sini ada catatan ya, tunjukkan prosesnya melalui pengintegralan. Nah, berarti nanti kita kalau ngerjain soal ini nggak boleh nih pakai conjugate prior. Ya, nggak bisa kita langsung pakai proporsional. Berarti kalian harus nunjukinnya lewat proses pengintegralan gitu ya. Nah, kalau misalkan eh, dalam mencari gitu ya posterior, kan kita udah tahu ya kalau misalnya posterior itu kan adalah di mana dia proporsional antara perkalian likelihood dan prior. Nah, tapi sekarang kita definisikan dulu yuk, kira-kira apa nih si fungsi dari y-nya dan fungsi dari si tetanya gitu. Oke, sebentar ini aku atur dulu pennya. Sorry. Nah,
Oke, P-nya udah bisa lagi. Nah, sekarang yang A itu kita harus tahu dulu ya, kira-kira gimana sih fungsi dari si likelihood dulu ya. Aduh, kenapa ya ini ya? Bentar ya, macet. Pen. Oke. Ini kita buat dulu fungsi likelihood ya. Nah, fungsi likelihood itu adalah Fitch. Nah, ini kita langsung aja kan dia binomial ya. Berarti di sini kita kasih ini adalah 40 ya. Terus ini 200. Nah, terus ini nanti kita di sini harus theta pangkat 40 terus satu min theta di sini adalah 200 kurangi 40. Itu ya. Nah, sekarang kita sederhanakan aja. 20 theta pangkat 40 satu min theta ini berarti 160. Kayak gini berarti sekarang kita tentuin dulu ya priornya ya. Nah, priornya adalah beta ya. Nah, beta itu kan biasanya dia adalah si, nah, fungsi gamma dari, kan dia di sini adalah menyebar beta ya, 1,3. Berarti 1 tambah 3 ya. Terus sekarang ini berarti gamma dari satu dan gamma dari. Nah, terus kita di sini tentuin apanya? Tetanya ya. Tetanya alfa min satu. Alfa tadi berapa satu ya? Ini terus satu min teta. Gitu ya. 3 dikurangi satu. Berarti sekarang ini kan jadi gamma dari 4 ya. Dari bawahnya aja deh. Jadi gamma dari 4 berarti sama aja dengan 4 dikurangi satu ya, faktorial. Karena jangan lupa kalau gamma dari alfa adalah alfa min satu faktorial. Berarti di sini adalah 3 faktorial. Ini berarti ya satu. Ini adalah 2 faktorial. Gitu. Ini berarti jadi theta pangkat 0 ya, berarti satu. Nah, sisanya di sini satu min theta pangkat 2. Nah, sekarang berarti kita ini adalah 3. Satu min theta pangkat 2. Gitu ya. Oke, ini priornya. Sekarang kita langsung aja ke perhitungan posteriornya. Gitu ya. Nah, kita tahu kalau misalkan posterior, nah, posterior kita kasih adalah dari si theta y. Dia adalah berarti priornya ya. Berarti di sini priornya adalah 3. Terus dikalikan sama apa? Likelihood-nya ya. Di sini adalah theta pangkat. Tadi pangkat berapa? 40, 160. Nah, baru sekarang kita bagi dengan, karena dia harus proses pengintegralan ya. Berarti kita harus lengkap nih, ngitung distribusi posteriornya. Berarti di sini adalah integral dari si theta. Theta itu kan apa tadi? Menyebar beta. Beta itu berarti batasnya dari 0 sampai 1. Gitu. Terus kalikan lagi di sini.
1 min theta 2, gitu kan? Terus sekarang ini 200 kombinasi 40 di 200, theta pangkat 40, 1 min theta. Nah, sekarang ini adalah d theta. Nah, kalau misalkan integral kayak gini, berarti kita fokus ke tetanya ya. Berarti sisanya dikeluarkan. Yang dikeluarkan tuh yang mana? Berarti yang kombinasi ya. Ketika kombinasi nanti dikeluarkan, maka nanti dia akan dicoret nih sama yang kombinasi di atasnya ya. Nah, gitu. Apalagi nih yang bukan? Oh, ada konstanta 3, dicoret aja. Nah, gitu ya. Oke, jadi sekarang kita di sini tinggal sederhanakan ya. Di sini kita kelompokkan aja ya. Pertama di sini ada theta 40, terus ini 1 min theta 2 tambah 160, jadi 162. Oke, oke, selanjutnya sekarang kita coba integralkan. Ini adalah berarti integral dari theta 40 terus 1 min theta 162 gitu ya. Nah, kalian harus ingat ya, kalau misalkan fungsi beta, nah fungsi beta itu sama dengan integral 0 1 ya. Misalkan di sini bebas variabelnya apa? Alfa min 1, terus di sini berarti adalah 1 min beta min 1, terus ini terhadap ini begini. Nah, kayak gini ya. Ini adalah fungsi beta. Berarti sekarang kalian bisa ubah ya dia ke dalam fungsi beta ya. Nah, nanti fungsi beta ini dia kan sama dengan apa gitu kan? Dia kan sama dengan nantinya nilai gamma dari alfa dikalikan dibagi dengan gamma dari alfa plus beta. Nah, gini ya. Oke, sekarang di sini berarti kalian tinggal ubah aja dia ya. Ya berarti theta pangkat 40, 1 min theta pangkat 162 ya. Terus di sini berarti jadi beta. Nah, jangan lupa nih teman-teman nih. Di sini kan eh, 40, 62 ya. Berarti kalau misalkan kita jadikan dia min satu, ada min satunya, kan dia harus dalam bentuk alfa min satu, beta min satu ya. Berarti dia kan sama dengan 41 min 1. Ini adalah 163 dikurangi satu, gitu kan. Berarti di sini akan sama dengan 41, 41,163. Nah, begini ya. Oke, oke gini berarti kita bisa ubah bentuknya ke dalam fungsi beta. Kalau misalnya kalian lihat, ini kan adalah fungsi beta ya. Nah, ini berarti kan beta ini adalah, ini kan, ketika dia jadikan penyebut, pasti nanti dia akan dibalik posisinya. Nanti si posisi gamma alfa plus betanya akan menjadi di atas, betul gak? Nah, sekarang ini akan jadi gamma dari 41,163, gitu kan? Terus dibagi dengan inilah gamma dari 41, terus ini gamma dari 163, berarti di sini sisanya adalah theta. Kita ubah ke dalam bentuk alfa min 1 ya. Jadi 41 min 1, terus ini 1 min theta 163 kurangi 1. Nah, ini berarti apa? Fungsi beta. Berarti sekarang posteriornya itu akan menyebar beta. Eh, berbeta dengan alfanya adalah 41 dan betanya adalah 163. Maka ini adalah sebaran dari posteriornya. Sedangkan fungsi posteriornya itu adalah ini. Ya. Oke, seperti itu ya untuk yang nomor A. Selanjutnya sekarang kita coba hitung yang B ya. Oke, di sini aku B taruh di sini.
Tapi katanya apa? Berdasarkan konsep Bayesian, lakukan pengujian hipotesis untuk oke theta 0,3 lawan H1 theta 0,5 apabila diketahui bahwa peluang H0 benar adalah alfa. Oke. Nah, di sini kita bisa pakai namanya adalah MAP ya. Namanya MAP kalau uji hipotesis. Ketika kita uji hipotesisnya itu adalah eh, satu arah semua ya. Satu arah maksudnya dia adalah poin. Misalnya theta sama dengan 0,3 dan dan kebalikannya adalah theta sama dengan suatu nilai. Itu kita bisa melihat si nilai tadi tetanya itu mana nih yang memberikan peluang paling besar. Itu bisa kita pakai dengan MAP tes. Biasanya MAP itu adalah maksimum a posteriori. Maksudnya apakah? Itu kan maksudnya adalah dia akan memaksimumkan posterior gitu ya. Kalau maksimum likelihood itu kan dia memaksimumkan likelihood, tapi kalau MAP dia memaksimumkan posterior. Nah, dari serangkaian ini, hasil serangkaian memaksimumkan posterior, nanti dia akan diperoleh bahwa H0 akan diterima jika dan hanya jika, nah, jika dan hanya jika fungsi likelihood dari misalkan ini theta 0 atau H0 ya, kita tulisnya H0 aja lah ya. H0 dikalikan, ini bukan prior ya, ini adalah peluang ketika H0 benar, kita dikalikan ya, itu lebih besar dibandingkan ketika dia likelihoodnya adalah H1 dan peluang benar H1-nya sebesar inilah, gitu misalkan. Jadi ini adalah, aku sini kasih keterangan ya, peluang H0 benar itu berarti apa diketahui ya, tadi katanya ya di soalnya ya, dia adalah alfa. Nah, gitu ya. Berarti kalau peluang H0-nya adalah alfa, berarti H1-nya itu adalah 1 min alfa, gitu ya. Oke, sekarang yang kayak gini kita udah bisa langsung hitung ya. Oke, di sini kan kita punya likelihood-nya tadi ya. Likelihood-nya adalah berarti 40 ya, kalau nggak salah. Ya, 40 dari 200 ya. 200. Nah, tetanya kan peluangnya nih ya. Kan kalau tadi tetanya adalah H0 itu kan tetanya tadi 0,3 ya. 0,3. Oke, 0,3. Ini 0,3 di sini ya. Pangkat 40. Sorry, sorry. Ini kita butuh kita justifikasi lagi ya. Kalau di MAP test, di uji hipotesis, di posterior, itu yang kita butuhkan adalah nilai Y berapa, gitu ya, ketika nantinya kita akan memutuskan atau terima. Jadi yang diukur itu adalah nilai Y-nya, gitu ya. Berarti nanti hasil MAPTS ini adalah dengan Y sebesar bla 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 dan sebagainya, maka kita akan tolakkan nol gitu. Jadi kita akan menjadikan Y adalah sebuah parabol yang acak di sini. Tapi di sini kita punya bahwa Y 200 ya. Gitu. Terus ini tetanya adalah 0,3 pangkat Y. Terus berarti kebalikannya 0,7 pangkat 200 ukuran Y. Itu kan peluang H0 benar tadi adalah alfa ya sini ya.
Ini harus lebih besar dari Y. Ini adalah 200 lagi. Nah, tadi kata yang H1 itu apa tadi? 0,5 ya? Oke. Sini 0,5 pangkat Y, terus 0,5 pangkat 200 dikurangi. Terus dikalikan sama 1 min A. Nah, sekarang kita kan harus tahu nih, dengan Y sebesar berapa, supaya nanti kita akan memutuskan tolak nol atau terima nol. Kalau kayak gini, kita harus, Y-nya harus kita sendirikan nantinya. Nah, gimana nih prosesnya? Nah, sekarang kita mungkin bisa coret dulu ya, yang tidak, yang kita nggak butuh ya, yang sama lah. Kita coret sini ya. Kalau ke selanjutnya sekarang, kita apakan? Kita coba kelompokkan dulu aja ya. Mana yang Y, mana yang 200 min Y. Gitu kan? Oke. Nah, sekarang kita coba kelompokkan. Sama yang Y berarti ini ya. Jadi kita mulai lagi 0,3. Ini dibagi 5 ya. Pangkat Y, berarti alfa. Ini lebih besar dari, ini kita kelompokkan ya. Kita bagi ya ke kanan ya. Berarti di sini jadi 0,5 dibagi dengan 0,3 ya. 0,7 sorry. Itu ya. 0,7. Ini adalah 200 kurang Y. 4,6. Sekarang gimana? Kita coba lokat ya. Kita lokan saja. Nah, sekarang 0,3 dibagi 0,5 gitu ya. Itu kan pasti dia apa namanya? Akan jadi 0, juga hasilnya kan. Nah, ketika 0, ketika 0, itu dia dilogkan, maka dia akan nanti akan apa? Akan menjadi negatif kan ya. Dia akan menjadi negatif ketika nanti kita logkan. Ketika kita melogkan yang lain 0, berarti akan jadi negatif dan pasti tandanya pun akan berubah. Oleh karena itu nanti di sini akan jadi Y, bukannya sorry ya, Y, terus ini jadi log 0,3 bagi 0,5, terus ini jangan lupa, ini kan kalikan alfa, berarti nanti jadi plus log dari alfa, gitu ya.
Ini berarti tandanya masih belum kecil ya, masih belum berubah ya. Nanti kan ketika dia berubah, ketika nanti kan dibagikan gitu ya ke bawah, karena kan dia akan jadi negatif. Masih tetap. Terus sekarang ini berarti jadi 200 min Y. Terus ini jadi log gitu ya. 0,5 bagi dengan 0,7. Itu berarti ditambah log 1 min alpha. Oke, begitu ya. Nah, sekarang kita coba hitung aja ya log dari 0,3 dibagi 0,5. Kita aku coba bentar baterainya sudah hampir satu. Kita hitung di kalau dari 0,3 bagi 0,5-nya itu kalau pakai kalkulator itu adalah dari sini ditambah dari alfa terus ini log 0,5. Dia adalah 200 mili dulu. Udah jadi hasilnya ya. Jadi ini 0,364. Empat, ini D gitu ya. Terus ini ditambah dengan log 1 min 4. Gitu. Nah, tinggal merapikan aja. Nanti kan Y-nya akan kita pindahkan gitu ya. Kan jadi negatif 0,58 Y gitu kan. Tambah log alpha. Ini berarti ini dikalikan aja ya. Min 0,3364 dikalikan 2. Min 67,294. Ya. Min 67,294. Terus ini sekarang berarti jadi plus 0,3364. Terus sekarang jadi tambah log 1 min alpha gitu. Nah, kita kelompokin aja ya. Kelompokin aja yang sama-sama Y gitu kan. Oke, sekarang di sini kita coba kelompokin lagi aja yang si alfanya gitu kan. Nanti di sini kan jadi min 0,5108Y gitu kan. Ini jadi sini, maka nanti dia akan sama-sama dikurang ya. 0,8. Ini di ke kiri kan jadi kurang 0,3304 gitu kan. Nah, terus ini masih besar min 67,294. Nah, di sini sekarang log 1 min alfa dikurangi log alfa.
kalau log itu dikurangi berarti bisa kita ubah bentuknya ya. Dia jadi dibagi, bener kan? Maka nanti akan ditambah log 1 min alfa per alfa. Nah, sekarang ini kita udah bisa dapat sebenarnya ya. Tinggal kita kurangkan aja nih si min 0,5108 ya. Coba kita kurangi. 8 dikurangi dengan 0,3364. Jadi min 0,472. Jadi min 0,298 ditambah log 1 min alfa per alfa. Nah, sekarang baru nih y-nya. Karena dia dibagi dengan minus, berarti berubah. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita bagi nih ya. Kita bagi aja 67 dibagi dengan 847. Ini adalah 79,431 tambah. Ini jadi negatif ya, berarti dikurangi. Dikurangi 0,1 min alfa per alfa dibagi dengan 0,8472. Nah, ini dia. Berarti artinya kita akan terima H0 ketika nilainya itu kurang dari hasil ini. Nah, misalnya kalian mau ngecek nih. Oke, diperoleh misalkan nilai alfanya adalah misal nih. Nah, ya. Misal alfa sama dengan 0,05. Tapi nilai Y berapa nih? Supaya nanti kita terima H0 ataupun tolak H0 gitu kan. Ya udah kita sekarang hitung aja ya. Ya, aku coba bantu hitung 9,4 dikurangi. Kalau gitu bisa kan ulang ya. 0,05. Terus 0,8472 ya. Nah, 75,95. Berarti kurang dari 75,95. Jadi misalkan Y-nya, misal Y-nya itu adalah 80. Berarti dia akan tolak nol. Tapi ketika nanti Y-nya di sini apa nih Y-nya? Kita lihat ya. 40. Oke. Yang 40, maka dia akan terima nol. Oke. Gitu ya. Buat yang penentuan uji hipotesis. Tip. Kayak gitu. Oke, ini untuk yang nomor 3. Sekarang kita lanjut yang eh, nomor 4 ya. Nah, ini dia nomor 4 ya. Nomor 4. Oke. Oh, kita lanjut. Nah, di sini kita lihat ya. Misalkan diketahui persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut. Apabila penurunan parameternya menggunakan
jelaskan, tapi yang metropolis hosting ya jelaskan prosesnya secara step by step. Oh, MC. Kalau misalnya MC itu kita langkah pertama itu kita harus mencari sebuah nilai awal, ya, menentukan nilai awal dari si parameter yang ingin kita ambil, ya. Mungkin sebelumnya aku mau recall dulu ya, MC itu kan berarti adalah Markov chain Monte Carlo. Jadi si parameter yang akan kita juga tadi itu dia mempunyai hubungan dengan parameter yang sudah kita ambil tepat satu sebelumnya gitu. Jadi misalnya kita mengambil kan dia prosesnya kan algoritma ya, dia mengambil sebuah sampel, mengambil sebuah sampel, sorry. Kita ambil sampel si parameternya. Nah nanti ketika kita mempunyai 6 sampel dari si parameter tersebut, maka antara parameter itu mempunyai hubungan dengan parameter tepat satu sebelumnya, gitu ya. Maka nanti pertama kita tentukan dulu nilai awalnya apa. Bebas, misalkan ada yang 0 atau boleh juga misalkan hasil dari si OLS-nya, atau apapun itu. Nilai awal kita dapetin nanti nilai awalnya berapa, kita kali satu. Kedua, kita lakukan iteratif, gitu ya. Lakukan sebanyak n satu, dua, tiga, seterusnya. Gitu ya. Apa nih, gitu kan? Oke, pertama adalah kita ambil sebuah. Nah, parameter beta satu aksen atau parameter beta satu yang lain setelah si nilai awal ini dari sebuah sebaran. Dari sebuah sebaran, misalnya kita sebutkan sebagai beta satu dan satu koma dari si beta satu aksen. Ini maksudnya Kak, ini tuh adalah namanya adalah sebaran proposal. Sebaran proposal itu nanti biasanya, seringnya ya, di sebaran itu adalah sebaran random walk. Jadi random walk itu adalah di mana parameter satu itu dia berpengaruh terhadap parameter sebelumnya tepat satu, gitu ya. Gitu. Jadi ini biasanya adalah random walk order satu, di mana dia menyebar normal, sorry ini aku coba, di mana dia sih menyebar normal, gitu ya, dari si sebelumnya, gitu. Dengan simpangan baku tertentu, gitu. Nah, dia ambil nih dari si sebuah sampel yang menyebar random walk order satu ini, yaitu normal dan rata-rata nilai beta satu di sebelumnya, tepat satu sebelumnya, diambil sampel tersebut, dapatlah sampelnya. Nah, selanjutnya dihitung peluang penerimaan. Hitung penerimaan. Nah, peluang penerimaan itu apa sih? Maksudnya adalah hitung peluang kita menerima si beta satu aksen terhadap si beta satu sebelumnya, yaitu beta inisial ya. Berapa nih kita mengambil uang menerima si beta satu yang baru dibandingkan sama beta satu yang sebelumnya. Kita sebut sebagai alfa beta satu n minus satu. Gitu ya. Nah, ini tuh apa sih peluang ini? Nah, dia tuh kita definisikan sebagai
nilai minimum dari satu atau koma adalah distribusi posterior dari si data satu aksennya terhadap si ini apa di sini ya oke di data ini oh enggak ini dikalikan peluang dari si peluang muncul si beta satu aksen ketika nilai sebelumnya adalah beta satu dibagi dengan posterior dari si beta satu dan peluang kebalikan dari yang atas itu berapa munculnya si beta satu gitu ya ketika sebelumnya itu adalah beta satu aksen. Nah, nanti ini kita hitung dulu ya. Kita hitung berapa. Nanti nanti ini akan kita peroleh distribusi posteriornya lewat ya mungkin eh, kita tentukan dulu nanti biasanya distribusi posteriornya apa gitu ya. Tapi kan karena ini algoritma jadi kita buat aja notasi seperti ini. Nah, kita hitung nanti ini berapa nilainya ya. Misalkan nilai ini adalah 0,75. Ya udah berarti minimum dari antara 1 dan 0,75 mana nih yang minimum? Lebih kecil 0,75. Berarti nanti hasilnya adalah 0,75. Maka alfanya adalah 0,75. Gitu. Misalkan 1,5 gitu misalkan. Ini hasilnya 1,5. Berarti yang minimum yang mana? Yang satu berarti peluangnya satu dan satu. Jadi kayak gitu ya pas perhitungannya. Oke, selanjutnya ketika kita udah menentukan peluang penerimaan ini, langkah selanjutnya kita yang ketiga nih. Kita ambil sebuah dari sebaran uniform 01. Kenapa uniform 01? Karena uniform 01 itu kan merepresentasikan sebuah peluang 0,1. Berarti kan dia akan berkisar 0,1, 0,5, 0,8 gitu. Nah, kenapa harus uniform 0,1? Karena dia adalah sebaran yang paling simetris gitu ya. Makanya diambil dari 0,1. Jadi peluang untuk mendapatkan dari si masing-masing angkanya itu dia akan memiliki density yang sama. Kan di sini. Oke, setelah kita mengambil U dari uniform 0,1, lakukan evaluasi. Jika U itu lebih kecil dari si peluang penerimaan, udah kita hitung tadi ya, ambil beta satu, beta satu, N satu, itu aksen, maka kita peroleh beta satu yang baru. Nah, yang untuk ulangan berikutnya, itu adalah si beta satu aksennya. Tapi, kalau selainnya, atau lebih besar ya, maka beta satunya, ya beta satu sebelumnya gitu ya. Dalam kasus ini berarti kan karena kita baru iteratif pertama, berarti beta satu nol gitu. Oke, jadi dibandingkan tuh, ketika nanti nilai U-nya itu lebih kecil dari si peluang penerimaannya, maka nilai beta satu selanjutnya itulah beta satu aksen yang sudah kita ambil melalui ini. Gitu. Oke, kita dapatkan nanti beta satu ini, kita ulang terus. Gitu, kita ulang nanti berarti misalkan beta satu ini kan adalah beta satu yang sudah kita ambil. Oke, berarti nanti dia akan jadikan sebagai nilai awal lagi. Terus ambil lagi beta satu aksennya, itu lagi peluangnya, gitu kan? Terus ambil lagi uniformnya, kita hitung peluangnya berapa. Apakah dia berubah, apakah tetap yang beta satu atau beta satu yang baru. Nah, itu terus kita terus rantai, kita ambil terus, gitu ya. Lakukan pengulangan terus, lakukan pengulangan sampai sampai nilai beta satu rantainya, kan dia ada banyak ya tadi ya biasanya. Rantainya itu stabil atau konvergen. Konvergen dalam arti ini tuh adalah nilai beta satu yang pertama sama yang sebelum-sebelumnya itu cenderung tidak berfluktuatif. Jadi misalkan beta satu yang akhir-akhirnya, makanya kan dia butuh iteratif banyak gitu. Kenapa? Karena supaya nanti pengambilan beta satu dari yang paling akhir tadi, iterasi akhir sama yang terakhir sebelum dibuang
itu dia antara emang sudah menurun stabil atau menaik stabil. Gitu ya. Jadi udah stabil lah intinya. Antara turun secara perlahan, intinya konvergen. Nah, ketika sudah konvergen tadi, maka penduga biasnya, nah, beta satu duganya adalah apa? Harapan dari si beta-beta sebelumnya yang sudah kita ambil. Atau kita rata-ratakan ya. Rata-rata dari media sampel ya. Berarti jadi T-1, ini misalkan koteksi N. Sorry. N deng, kok N-1. Itu malah ragam. N dari si jumlah beta-beta yang sudah diambil. Beta-beta yang konvergen tadi gitu ya. Nah, maka itulah si penuga beta satu ini. Melalui proses MCMC. Gitu ya. Oke, itu untuk yang MCMC algoritmanya. Lalu sekarang kita coba yang B ya. Kan diberikan 5 nilai hasil dari metode MCMC. Kan sebaran posterior beta satu yaitu 1,8, 1,9, 1,7, 1,4, dan 1,5. Berdasarkan nilai tersebut, lakukan pengujian hipotesis. Oke. Bisa kita pakai di sering. Ya, ini kalian bisa temuin di PPT ya. PPT di pertemuan terakhir itu pertemuan 7 ya, yang regresi linear yang Bayesian itu. Gimana nanti kita hitung ya. Kita hitung. Itu adalah rata-rata dari si beta sampel dikurangi beta dari si hipotesisnya dibagi dengan standar deviasi dari si beta sampel gitu ya. Dimana ini akan menyebar ke gitu ya. Nah, sekarang kita butuh dulu nih kita hitung rata-ratanya ya dari si sampel ini. Ya. Oke, jadi kita hitung aja lah ya. J rata-rata berarti adalah pada 1,8, 1,7, 9 ditambah 1,8 tambah 1,7 ditambah 1,8, 1,5, 1,4 gitu ya. Kita bagi dengan ada berapa nih? 5 ya. Nah, berapa nih? Gitu kan? Kita hitung dulu. Jadi 1,9 tambah 1,8 tambah 1,7 tambah 1,5 tambah 1,4 dibagi dengan 5. 1, gitu ya. Pas selanjutnya STDF nih ya. STDF-nya nih. Tapi nanti akan kita bagi dengan N-1 gitu ya. Ya udah ini kita sebenarnya bisa pakai Excel aja ya teman-teman ya. Kan aku coba hitung dulu pakai Excel aja ya. Jadi kita punya 1,9, 1,8. Tapi kalian nanti kan pakai kalkulator ya, semangat ya. Terus 1,5. Ya kita hitung STDF, STDF sampel ya. Bahkan itu kan sampel yang diambil gitu. Dia adalah 0,2030. Betul lah ya. Nah, gitu. Berarti nanti kita hitungnya gimana nih? Oke, kita hitung 1,66 dikurangi. Nah, beta ini kan berarti beta yang ada di hipotesis ya. Berapa tuh betanya? 1,6. Nah, dibagi sama X, dibagi dengan 0,2 gitu ya. Ini kita hitung aja ya. Kita hitung aja ini adalah coba pakai Excel aja 1,66 kurangi 1,6 dibagi dengan STDF nih 0,29.
Ya, ini adalah 0,29. Nah, sekarang kita tinggal cari nih. Ya, kita hitung ya. Kita hitung N-2 sebesar alfa. Alfa berapa nih? Bisa kan 0,05 ya? 0,05. N-nya ada berapa itu? Ada 5 ya? 3,0,05. Ini kita coba hitung aja ya. Dan Teddy, oke. Oke, ini adalah hasilnya di 2,5 ya. 2. Jadi kita lihat ya, apa nih? Bahwa penghitung 0,5. 0,5. Berarti artinya apa? K5, K0 atau gagal menolak kan? Pada Tara. Lalu untuk mengatakan bahwa nilai beta itu lebih dari mana? Oke, seperti itu ya. Buat nomor 4 yang A sama B. Oke, mungkin itulah hasil pembahasan kita ya, hasil pembahasan dari eh, soal-soal UTS tahun lalu, pengantaran psike bias. Nah, aku harap nanti teman-teman ini recordnya bakal aku kirim ya, lewat Brian nanti. Kalau misalnya teman-teman kan nanti langsung PC aku aja, atau nanti aku buat di form ya. Nanti kalian bisa kasih pertanyaan di setiap nomornya. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti aku lihat, nanti aku kirim jawabannya lewat email kalian. Jadi kalian nanti harus nyantumin email di form tersebut gitu ya. Oke, mungkin sekian dari aku ya buat pembahasan PSB ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.